Yo, welcome back kembali lagi di channel Atowa Hayato. Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja. Pertempuran Wano Kuni sudah semakin sengit. Beberapa chapter terakhir kita disajikan pertarungan epik antara Zoro dan Sanji melawan King dan Queen. Sementara itu pertarungan Kaido versus Luffy sudah beberapa chapter belum diperlihatkan lagi. Begitu juga pertarungan antara Big Mom versus Kid dan Law, yang masing-masing pihak sudah mengeluarkan kemampuan spesialnya. Kid dan Law sudah awakening dan Big Mom juga sudah memakan 1 tahun usianya. Nah, di balik pertarungan-pertarungan itu ada satu ancaman besar yang menurut Yamato bisa memusnahkan seluruh orang yang ada di Onigashima. Ancaman itu adalah meledaknya bahan peledak yang ada di ruang bawah tanah. Saat ini ada 2 hal yang mungkin akan menjadi pemicu munculnya ledakan besar itu. Pertama, jatuhnya Onigashima ke ibu kota bunga dengan kecepatan tinggi. Dan yang kedua, sampainya monster api Kazenbo yang sudah dibuat oleh Kanjuro ke ruang bawah tanah. Nah, di chapter 1034 yang lalu ada sedikit kabar baik dari Momonosuke. Dia sudah mulai tahu cara efektif untuk menggunakan awan api, baik itu awan api yang dia buat sendiri ataupun awan api yang dibuat oleh Kaido. Jadi kita masih bisa berharap kepada putra Oden Kozuki itu untuk mengurus pulau Onigashima. Lalu bagaimana dengan masalah kedua, yaitu monster api Kazenbo yang sangat sulit untuk dihentikan. Ya, monster api buatan Kanjuro itu punya kemampuan khusus untuk membakar apapun yang dia lalui dan juga untuk menembus dinding. Hal itu membuat pergerakan Kazenbo akan semakin cepat untuk sampai ke ruang bawah tanah tempat gudang bahan peledak berada. Untuk misi mengurus bahan peledak sebenarnya sudah dijalankan oleh Yamato, yang akhirnya di chapter 1032 mendapatkan bantuan dari Numbers Fuga. Dan Yamato pun ingin meminta Fuga melakukan sesuatu. Tapi bersamaan dengan hal itu, jika kita ingat-ingat ada pihak lain yang juga sedang OTW secara khusus untuk menghentikan Kazenbo. Dia adalah Marco dan Izo. Pergerakan mereka diperlihatkan pada chapter 1032. Iya, di sini Mimin sangat bersemangat jika mulai membahas mengenai Marco. Sosok komandan pertama bajak laut Shirohige ini benar-benar punya peran yang sangat besar di sini. Sebagai seorang bajak laut yang cukup senior, Marco menunjukkan kualitas yang luar biasa. Diawali dengan langkah cerdiknya untuk menjatuhkan bajak laut Big Mom yang sedikit lagi akan sampai ke atas air terjun. Nah, karena tindakan Marco itu, hingga saat ini kita belum melihat anak-anak Big Mom join dalam pertempuran, ya kecuali Perospero. Kemudian tak hanya anak-anaknya saja, Marco juga sempat menahan Big Mom seorang diri secara by one. Lalu aksi heroik Marco juga berlanjut saat dia menahan King dan Queen secara bersamaan, 2 versus 1. Marco berhasil menahan kedua komandan Kaido itu hingga 2 petarung dari kru topi jerami muncul, yaitu Zoro dan Sanji. Iya, itu adalah aksi-aksi heroik Marco yang sangat penting dalam pertempuran Onigashima ini. Ya, sebenarnya Marco juga terlibat sih dalam penyembuhan para korban virus Diamond Ace-nya Queen. Nah, selanjutnya Mimin rasa Marco masih punya satu tugas terakhir dalam pertempuran ini. Dan tugas itu memang hanya Marco yang dapat melakukannya untuk sebuah skenario terbaik. Tugas itu tentu adalah mengurus Kazenbo dan juga bahan peledak yang ada di gudang bawah tanah Onigashima. Iya, melihat situasi yang ada memang Marco lah yang paling cocok untuk mengatasi masalah itu. Jadi bukannya Yamato. Faktor pertama adalah posisi Onigashima yang masih dalam keadaan terbang. Jadi Marco yang juga bisa terbang akan cocok untuk masalah ini. Lalu yang kedua mengenai kemampuan khusus Kazenbo yang bisa membakar segalanya. Lagi-lagi Marco yang punya api biru ajaib adalah lawan yang cocok untuk Kazenbo. Nah, selanjutnya kita masuk pada skema yang mungkin akan dilakukan oleh Marco dan Izo. Di sini Mimin melihat keduanya akan punya peran yang penting, mulai dari kemampuan menembak Izo yang sangat akurat hingga kemampuan buah mythical Zoan Marco yang menurut Mimin akan menunjukkan kemampuan penuhnya di sini, atau bisa juga disebut dengan kemampuan awakening. Ya, update terakhir pergerakan Marco dan Izo ada pada chapter 1032. Ketika itu mereka akan mengejar Kazenbo yang sedang menuju ke ruang bawah tanah.
Nah, ketika itu cara terbaik untuk menghilangkan tujuan Kazenbo adalah menghindari ledakan dengan mengeluarkan seluruh bahan peledak dari pulau itu. Lalu, karena posisi bahan peledak ada di ruangan bawah tanah, maka jalan tercepat untuk mengeluarkannya adalah menembus bagian bawah Onigashima. Tapi tentu seluruh bahan peledak itu tak akan dibiarkan berjatuhan begitu saja, karena akan menimbulkan banyak kerusakan di wilayah Wano, mengingat posisi Onigashima sudah dekat dengan ibu kota bunga. Jadi untuk mengatasi hal itu, langkah terbaiknya adalah dengan membawa seluruh bahan peledak itu terbang. Dan itu adalah tugas untuk Marco. Iya, di sini Marco akan membawa seluruh bahan peledak itu terbang menggunakan wujud full zoanya. Lalu bagaimana dengan Kazenbo? Nah, monster api itu sebenarnya masih bisa diamankan dengan baik oleh Marco, asalkan timingnya pas. Skemanya dengan membiarkan Kazenbo sedekat mungkin dengan bahan peledak itu. Tapi sebelum Kazenbo meledakkannya, Marco sudah lebih dulu membelenggu Kazenbo dengan api birunya. Hal itu akan mengamankan Kazenbo, dan mungkin karena kemampuan apinya didesak oleh api biru Marco, akan membuat ukuran Kazenbo jadi mengecil, sehingga dia juga bisa dibawa sekalian oleh Marco menuju ke luar Onigashima. Oke, sampai di sini posisi full Zoan Marco sudah berada di luar Onigashima bersama dengan bahan peledak dan juga Kazenbo. Nah, ketika itu saatnya Izo untuk beraksi. Dia akan melakukan tembakan super akurat yang akan membuat bahan peledak Kazenbo dan Marco meledak di langit Onigashima. Iya, ledakan yang ada di langit itu akan secara epik terlihat seperti kembang api raksasa bagi para penduduk Wano yang sedang merayakan festival api. Dan hal itu mungkin akan membuat festival api jadi semakin meriah, padahal dalam keadaan yang sangat berbahaya. Oh iya, lalu bagaimana dengan Marco? Apakah dia akan jadi korban dari skenario ini? Ya, tentu saja tidak. Menurut Mimin, Marco akan selamat karena kemampuan spesialnya yang mungkin bisa disebut dengan kemampuan awakening. Kemampuan itu adalah reinkarnasi Puinik. Ya, burung Puinik adalah makhluk mitologi yang dikatakan punya kemampuan khusus untuk bereinkarnasi. Dan Marco sebagai pengguna buah mythical Zoan Puinik mungkin saja memiliki kemampuan semacam itu sebagai kemampuan awakeningnya. Lalu tentu setelah melakukan hal itu, Marco akan benar-benar kehabisan energi dan membuat perannya pada pertempuran Onigashima ini benar-benar berakhir. Tapi tentu itu tidak apa-apa karena Marco sudah banyak memiliki peran yang bagus. Good job Marco. Oke, itu aja pembahasan pada video kali ini. Jika ada tambahan, saran dan kritik, silahkan bisa ditulis pada kolom komentar. Mimin atau Hayato, terima kasih. Ya, sampai di sini aja video kali ini. Semoga nakama sekalian menyukainya. Terima kasih sudah nonton ya. Jangan lupa kasih like dan subscribe channel atau Hayato. Yo!